يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر واللاعب ولا أحد أبر في قول منه ولا نعم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena dengan barokah nikmatnya lah Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, baitun min buyutillah. Kita hadir di Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini pengajian yang pertama kita setelah kita melaksanakan pembukaan, kita akan membaca kitab tafsir Jalalain, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu masih dalam surah Al-Baqarah. Kita akan memasuki pada ayat yang ke-125, ya. Wa idz ja'alnal baita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idz ja'alnal baita, dan ketika kami telah menjadikan Baitullah, ya. Apa maksud al-Baitullah di sini? Yaitu al-Ka'bah, ya, berupa Ka'bah.
yang berada di kota Mekah, ya, yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia saat melaksanakan apa? Ibadah sholat. Ya, betul. Nah, fungsinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumahnya yaitu berupa Ka'bah masabatan linnas. Ya, artinya masabatan linnas, tempat kembali bagi manusia atau untuk manusia. Ya. Jadi itu kan Baitullah atau Ka'bah itu, ya, di mana tempat nanti orang-orang tuh manusia berkumpul, ya, tempat dia berlindung, ya. Jadi kalau ada seseorang itu mereka, ya, masuk ke dalam Ka'bah atau masuk ke dalam Baitullah, mereka diberikan jaminan oleh Allah akan mendapatkan apa? Keamanan. Ya, nanti ada salah satu contohnya yang menjadikan, ya, Ka'bah di sini adalah apa? Tempat kembalinya manusia. Tuh, ya. Marji'an yasubuna ilaihi min kulli janibin. Tuh. Jadi tempat berkumpul, ya, tuh, manusia dari min kulli janib, ya, dari berbagai penjuru, ya kan? Nah, itu kan Ka'bah, orang melaksanakan ibadah haji itu kan bukan jamaah orang Arab doang, ya, itu dari seluruh dunia, ya, tuh di belahan dunia semua mereka kumpul nanti itu, ya, ngapain? Ya, saat melaksanakan ibadah haji berarti mereka akan melaksanakan yang namanya tawaful ifadah. Ya, tawaf ifadah yang merupakan apa? Ruknun min arkanil haji. Ya, rukun di antara rukun haji. Ya, betul. Nah, di samping, ya, mereka itu, ya, tempat berkumpul marji' itu tujuannya apa? Wa amnan. Ya, mereka itu akan mendapatkan apa? Keamanan. Ya. Kenapa? Ya, karena yang namanya, ya, Ka'bah itu ketika orang sudah masuk ke dalamnya, ya, atau Masjidil Haram itu orang sudah masuk ke dalamnya, nggak ada tuh yang namanya musuh berani nyerang, berani ngapa-ngapain. Ya, tuh. Karena di sini tafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kata beliau berdua, ma'manan lahum minaz zulmi. Tuh. Ya, mereka akan mendapatkan keamanan dari berbagai macam bentuk kezaliman. Ya, jadi kalau ada orang ingin menzalimi itu, zaman dulu kalau ada orang-orang tuh, orang Islam yang mereka dikejar oleh orang-orang kafir, ya, ketika mereka masuk ke dalam Baitullah nggak bakal berani itu ada yang ngapain lagi, ngejar lagi sana. Ya, tuh. Wal gharatil waqi'ah, ya, tuh, fi ghairihi, atau, ya, diberikan keamanan dari berbagai bentuk serangan, ya, yang akan terjadi. Ya, memang Pak, apa yang Allah katakan di sini memang benar adanya. Shadaqallahul azim. Ya, saya tahaddus bin nikmah ketika saya pernah mendapatkan suatu musibah saat saya melaksanakan ibadah haji pertama tahun 98. Ya. Terus saya ada musibah, ya, ya musibahnya, ya, lumayan berat lah tuh. Ya. Itu kalau kita pikirkan secara akal mungkin kita bisa stres gitu. Ya. Tapi subhanallah, ya, begitu kita atau saya tuh masuk ke dalam Masjidil Haram, itu subhanallah hati kita jadi tenang banget tuh. Seakan-akan masalah atau musibah sedang menimpa kita itu kayaknya nggak ada dah tuh. Ya, tenang dah tuh. Tapi memang nanti ketika kita keluar timbul lagi tuh. Ya, tuh.
Nah, itu kelebihan tuh bagi apa? Ya, yang namanya Baitullah atau Ka'bah tuh Al-Musyarrafah. Ya, bagi yang udah pernah haji atau umroh nanti akan merasakan ya tuh. Dia udah merasakan tuh. Ya, dibuktikan apa yang menjadi ya firman Allah ini adalah benar adanya. Ya, kalau udah masuk ke dalam tuh pokoknya kita ibadah tuh tenang aja dah tuh. Ya, ya bapak-bapak bisa pikirkan saja ketika kita mengikuti sholat tarawih yang diimami oleh seorang imam bacanya 1 juz, kita nggak terasa itu. Ya, bawaannya enak aja tuh, nggak ngerutu, nggak capek. Lah coba kalau ada imam di Masjid Ar-Rahmah sholat tarawih bacanya 1 juz, tinggal kabur begitu salam udah kagak ada orang. Ya, tapi subhanallah tuh ketika orang berada menjadi makmum Masjidil Haram itu, ya, meskipun sejuz itu subhanallah. Ya, itu masih bagus 1 juz, Pak. Ya, ada salah satu masjid sekali sholat imam tarawih 15 juz. Bayangin kayak apa tuh lamanya tuh. Ya, 15 juz. Berarti berapa tuh? Setengahnya hampir mau khotam ya. Kan sejuz satu khotam itu kan berapa? 30 juz ini 15 juz, bayangin. Ya. Iya, berarti 2 hari sekali dia dalam sholat tarawih itu khotam. Ya, belum ada gitu tuh. Ya, itu adanya hanya di Arab itu. Saya pernah perhatiin ya. Ini ya memang salah satu apa? Kemuliaan ataupun keutamaan yang ada yang namanya dengan Masjidil Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Fi ghairihi ya, dari yang lainnya. Kana rajul yulqi qatilu abihi. Nah, ini seperti ada satu contoh. Ada seorang laki atau seorang anak tuh ya apa? Yulqi qatilu abihi. Dia ngebunuh anaknya. Dia ngebunuh bapaknya. Ya, ada seorang anak ngapain? Bunuh seorang bapak membunuh anak bunuh bapaknya. Ya, tapi subhanallah ya, ketika dia itu tuh anak yang ngebunuh bapaknya ya masuk ke dalam Masjidil Haram ya fala yuhajjihu. Tuh, enggak ada yang berani balas dendam. Kali gitu saudaranya pengen ngebunuh juga, enggak ada. Ya, tuh. Padahal nih anak ngapain? Ngebunuh babenya. Ya, istilah kata itu ambil bawa keluar kita habisin kan gitu kalau orang gitu tuh. Ya, tapi tuh ketika anak tuh contoh ini, ya. Dia ngebunuh bapaknya habis itu dia masuk lari menghindar dari kejaran orang lain atau saudaranya kali. Ya, ketika dia udah masuk udah enggak ada yang berani ngapain? Balas dendam, fala yuhajjih gitu. Enggak ada yang berani balas dendam. Enggak ada yang berani menganiayanya dia lagi. Ya, itu salah satu contoh yang ada tuh. Ya, masa batan linnasi wa amna. Ya, itu. Baik. Wattakhizu ayyuhan nas mim maqami Ibrahim. Wattakhizu dan jadikanlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Mim maqami Ibrahim. Ya, dari suatu tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Ya. Jadi ketika kita habis mulai tawaf tuh, start tawaf itu kan startnya dari mana? Hajarul Aswad. Ya, batu hitam. Ya. Nanti begitu kita lewat Hajarul Aswad itu, ya, selang berapa langkah itu, ya, kita akan melewati yang namanya Maqam Ibrahim. Ya, makom di sini bukan kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Ya, makom itu adalah dari kata koma. Koma itu berdiri, makom tempat berdiri. Ya, jadi isim makan. Ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim tuh disuruh ngapain? Ya, itu wa huwa al-hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait. Tuh, yaitu suatu batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail ngapain?
bina al-bait, ya, membangun atau merenovasi Ka'bah, ya. Jadi itu diabadikan seperti bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Ya, tuh, ada ceplakan kakinya ya. Ya. Haji Muti kan? Lihat gak kemarin? Lihat kan? Ya, ada cetakan bekas telapak kaki. Ya, bukan kuburannya. Banyak orang yang sebelum berangkat nggak dikasih penjelasan waktu tawaf umroh, lagi umroh atau haji nanya, "Ustaz, kuburan Nabi Ibrahim di mana?" Ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, lah katanya makam. Ya, kalau di kita bilangnya makam. Kalau ini adalah makom. Ya, tuh. Ada kan kata-kata ya dalam Al-Qur'an, ya Allah katakan makoman mahmuda. Ya, makom itu adalah kedudukan, tempat duduk, ya, yang terpuji, bukan kuburan yang terpuji, misalnya kuburan terpuji. Ya, tuh. Jadi kita harus tahu arti katanya ini adalah makom adalah ya al-hajar allazi qama alaihi inda bina'il bait. Ya, batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim ngapain? Merenovasi Ka'bah. Ya, tuh. Baik. Disuruh ngapain tuh? Ketika kita ya melewati atau selesai tawaf kita, musalla, ya, jadikanlah ya dekat makam Ibrahim itu tempat sholat, ya kan? Jadi ketika para jamaah habis tawaf, ya baik itu tawaf yang sifatnya tawaf umrah atau tawaf haji, ya selesai dia tawaf ngapain tuh? Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah tawaf. Ya, kalau sholat sunnah ihram sebelumnya. Ya, sholat sunnah tawaf itu dikerjain di mana? Kalau bisa persis jurusan dengan makam Nabi Ibrahim. Ya, jadi ini makam Ibrahim kita sholat di belakang gitu. Ya, jangan di depan nih, jangan ganggu orang tawaf. Ya, jadi di belakang makam Ibrahim. Ya, tuh. Disuruh sama Allah tuh. Ya, tuh. Makanun salatun, ya, tempat salat bi antusallu khalfahu rak'atai at-tawaf tuh. Ya. Jadi makam Ibrahim itu dijadikan tempat salat yang mana kita salat itu di mana? Khalfahu. Ya, di belakang makam Ibrahim. Berapa rakaat? Rak'atai at-tawaf. Salat sunnah tawaf 2 rakaat. Ya. Jadi habis kita tawaf ya. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan. Khabarun, ya. Ini adalah kalau dibaca fathah ya merupakan suatu apa? Khabar. Ya, suatu berita, ya, informasi ya yang Allah beritahukan kepada kita kalau kita habis melaksanakan tawaf, kita ngapain? Cari yang namanya makam Ibrahim, kemudian kita ngapain? Salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim itu. Ya. Saya ayat yang ke-125 ya. Kemudian ayat yang ke-126 wa ahidna ya ila Ibrahim wa Ismaila ya wa ahidna dan kemudian kami perintahkan kepada keduanya. Kedua orang siapa itu? Yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kata Allah nih, ya, tuh. Ya, bahwasanya tahhira baitiyah. Ya, aku perintahkan keduanya, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail agar apa? Mensucikan tuh baiti, ya, tempat aku. Ya, jadi istilah Baitullah itu ya bukan hanya Ka'bah, Pak. Ya, tapi masjid-masjid yang ada di dunia ini juga disebut apa? Baitun min buyutillah. Ya.
Cuma jangan kita artiin secara logika kita. Ya, kalau diartiin rumah daripada rumah Allah, berarti Allah punya rumah dong. Enggak gitu. Ya, tuh. Kenapa dia katakan Baitullah masjid-masjid ini? Karena masjid itu adalah apa? Ya, tuh. Masjid dibangun la masjidun ussisa 'alat taqwa. Ya, karena adanya masjid ini, fungsi yang paling utamanya adalah apa? Ussisa 'alat taqwa, untuk membentuk karakter-karakter orang yang bertakwa. Ya, ya makanya mohon maaf ya, kalau tadi rumah Allah yang ada di Mekah yaitu Ka'bah, orang nggak berani buat macam-macam. Ya. Tuh, ya meskipun zaman sekarang banyak terjadi ya, orang jamret, ya, orang pada ribut, orang pada ngapain, banyak tak? Banyak. Ya, padahal dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 125 ini Allah udah jadikan ya, wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Tuh, ya, tempat kembali manusia agar dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dari berbagai macam kezaliman. Tapi nyatanya saya dulu pernah kecolongan lagi tawaf. Ya. Tuh, lagi tawaf enggak terasa tas saya digunting tah diapain, tuh saya tawaf kagak ada. Nah, itu kenapa tuh? Tuh kalau ada orang berani berbuat kejahatan di tengah-tengah orang banyak apalagi di dekat Ka'bah, nauzubillah, itu dosanya berapa kali lipat itu. Ya. Orang ibadah sekali sholat aja kan pahalanya 100.000 kali pahalanya. Kalau dia nyolong bagaimana? Sama. Dia nyolong satu orang sama dengan dia nyolong 100.000 orang. Nah kalau 2 orang dia nyolong, kaliin aja udah. Ya, dia nyolong berapa? Jangan banyak-banyak, 100 real aja. Berarti sama dengan tuh orang udah nyolong 100.000 real. Kalau 100 real, kalau 1.000, 2.000, tinggal kaliin aja. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita jangan terkecoh. Ada orang mengatakan, "Oh, itu tanah suci." Ya, tanahnya boleh suci, Pak. Ya, orangnya belum tentu. Iya. Benar enggak, Pak? Ya. Tempatnya suci, orangnya belum tentu. Ya, kenapa? Ya jangan jauh-jauh lah, di mana-mana kan yang menjadi masalah itu kan apa itu? Oknum. Iya. Presidennya kayaknya benar, ininya kayaknya benar, bawahannya. Ya, ada bawahannya benar-benar atasannya. Ada aja kan? Ya, apalagi di tempat yang ramai seperti Masjidil Haram, enggak mustahil tuh banyak orang-orang ngapain? Ngelakuin kejahatan-kejahatan. Ya, tuh berarti dia udah melanggar apa yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 tadi. Tuh, ya. Baik. Minal awsani, ya, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail mensucikan Ka'bah dari apa? Al-awsan, ya, dari berhala-berhala. Pak, awal pertama Ka'bah Allah bangun dulu tuh kiri kanan depan belakang tuh banyak berhala-berhala, Pak. Ya, jadi orang pengen tahu, ya, Allah bilang kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, itu api, Pak. Ya, kalau hanya sekedar Allah katakan api dingin, cuma dingin doang, Raja Namrud sama anggotanya nggak bakal berhenti nyiksa, pasti dia akan tambah marah. Ya, tapi ada kata-kata bardan wasalaman. Tuh. Dingin lo api dan selamatin Nabi Ibrahim. Ya, bebas sudah. Ya. Habis api itu padam, Nabi Ibrahim begini aja di atas. Ya. Nengok-nengok bingung kan orang tuh. Ya, Ibrahim punya sihir apaan nih kata orang-orang Raja Namrud pengikutnya itu. Ya, itu makanya apa? Disuruh bersihin tuh oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi assalam. Ya, gitu. Buat siapa tuh? Ya, berhala-berhala tuh dibersihin
lit-thaifina, ya, buat orang-orang yang akan melaksanakan tawaf. Jadi orang kalau tawaf masih ada berhala, kan jengak kita. Ya, kita tawaf, terus orang bilang kita lagi tawafin.